Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia saja ya guys. Kalian tahu nggak? Kalau kekuatan terbesar bangsa Indonesia kita itu bukan di senjatanya, bukan di kekayaannya, tapi di kesatuannya. Dan percaya atau tidak ada negara lain di dunia ini yang mampu meniru apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Coba bayangkan, 17.508 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah yang berbeda-beda, adat istiadat yang beragam. Tapi kita bisa bersatu menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itu bukan dipaksa, bukan ditakutkan. Itu lahir dari hati kita sendiri, dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berapa di antara kalian itu pasti belum ada yang tahu kalau beberapa negara itu mencoba mengkopi kita, ya, untuk menyatukan bahasanya ke berbagai macam suku, ya, tapi gagal. Kita ambil contoh negara lain yang mencoba melakukan hal yang sama. India mencoba menyatukan ratusan suku dan bahasanya dengan bahasa Hindi. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pergolakan besar, kerusuhan, sampai ada yang mengorbankan nyawa karena menolak. Sampai sekarang pun mereka tetap pakai bahasa Inggris karena tidak bisa menyatukan diri dengan bahasanya sendiri. Tiongkok, mereka menyatukan bahasanya dengan cara memaksakan dari atas ke bawah, memerintahkan rakyat untuk memakai bahasa Mandarin, bukan lahir dari kesepakatan sukarela seperti kita. Filipina, sampai sekarang pun masih terus berdebat soal bahasa persatuannya, belum benar-benar menyatu. Lalu bagaimana dengan Inggris? Beda jauh, mereka cuma punya beberapa pulau saja, bukan belasan ribu seperti kita. Bahasa Inggris itu sudah dipakai ratusan tahun di satu wilayah yang kecil, tidak perlu menyatukan ratusan suku yang berbeda di ribuan pulau. Bahkan di dalam negeri mereka sendiri pun, seperti Skotlandia dan Wales, masih mempertahankan bahasanya sendiri dan sering ingin memisahkan diri. Memang benar bahasa Inggris itu menjadi bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, sekitar 1,5 miliar orang. Tapi tahukah kalian kenapa? Karena itu adalah peninggalan penjajahan. Inggris dulu menjajah separuh dunia. Rakyatnya dipaksa memakai bahasa itu. Bukan karena mereka bersatu dengan sukarela. Lain dengan bahasa Indonesia. Kita tidak menjajah siapa-siapa. Tidak ada yang kita paksa. Bahasa Indonesia dipilih sukarela oleh rakyat kita sendiri. Dari berbagai suku yang berbeda sebagai bahasa persatuan. Dan sekarang sudah dipakai oleh ratusan juta orang. Masuk 10 besar bahasa terbesar di dunia tanpa menjajah siapapun. Bangga gak kalian guys? Saya bangga. Pasti nanti ada yang bilang gini, lah kan akarnya dari bahasa Melayu. Nah, dengarkan baik-baik ya. Memang benar, banyak kata dasarnya berasal dari bahasa yang sudah dipakai ratusan tahun sebagai bahasa perdagangan di seluruh Nusantara waktu itu. Dipakai orang Aceh, orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis, orang Papua. Semua orang dari berbagai pulau sudah terbiasa memakainya sejak dulu, sebelum negara kita ada. Tapi lihatlah sekarang, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, sudah berkembang jauh, diperkaya oleh ribuan kata dari bahasa Jawa, Sunda, Sanskerta, Arab, Belanda, Portugis, dan bahasa daerah lainnya. Sudah menjadi bahasa milik semua
orang Indonesia. Tidak ada satu suku pun yang bisa mengklaim bahasa ini sebagai miliknya sendiri. Dan untuk kalian yang iri dengan bahasa Indonesia, kalian tidak akan pernah menemukan hal yang sama di tempat lain. Di mana lagi kalian bisa melihat orang yang punya keturunan Tionghoa, keturunan India Tamil, keturunan Arab, mereka tidak memperkenalkan diri berdasarkan darah leluhur mereka, melainkan dengan bangga berkata, saya orang Indonesia, I am an Indonesian. Karena mereka lahir dan dibesarkan di Indonesia, mereka merasa bagian dari bangsa Indonesia. Inilah persatuan yang sungguh-sungguh, tidak melihat asal-usul, tidak melihat muka, tidak melihat nama marga. Semua merasa satu. Bahkan orang dari Tiongkok sendiri pun mengakui ini. Mereka bilang, keajaiban menyatukan keberagaman sebanyak itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Tidak ada negara lain yang bisa melakukannya. Tahukah kamu salah satu negara dengan etnisitas paling beragam di dunia? Bukanlah India, bukan pula Tiongkok, melainkan Indonesia. Secara nasional, Indonesia. Itulah kenapa tidak ada yang bisa meniru kita, karena persatuan kita tumbuh dari dalam hati, bukan dibuat di atas kertas saja. Jangan pernah meremehkan hal ini ya teman-teman. Ini adalah anugerah yang harus kita jaga seumur hidup. Kalau kalian bangga jadi bagian dari bangsa Indonesia, like, bagikan ke teman-teman lain, dan subscribe agar kita terus saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih telah mengikuti video-video saya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.